Annyeonghaseyo, balik lagi bersama aku Nefertari Lily dan selamat datang kembali di channel Anime OP. Nah, seperti yang kita tahu nih guys, saat ini Battle Ahead sedang seru-serunya berlangsung antara pihak pemerintah dunia, Angkatan Laut melawan kelompok bajak laut topi jerami serta aliansinya yang berusaha membawa Dr. Vegapunk pergi ke Pulau Elbaf. Bahkan setelah insiden aliansi dadakan antara Rob Lucci dan Luffy serta misi menangkap Vegapunk York selesai, mereka lagi-lagi pecah kongsi dengan diperlihatkannya Rob Lucci berbuat ulah lagi. Nah, yang menarik nih nakama, di tengah-tengah keributan antara dua kubu itu, seharusnya baik Kizaru maupun Mugiwara kudu hati-hati nih. Jika kelompok Yonko lain tiba-tiba muncul seperti yang sering mereka lakukan. Ini serius loh guys, jika kalian masih ingat di chapter 1079 lalu aja, entah gimana ceritanya kapal bajak laut Kurohige telah tiba di dekat perairan Pulau Egghead. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan menjadi clue besar jika para krunya tiba-tiba muncul membuat kekacauan di tengah invasi Admiral Kizaru ini? Oke, baik guys, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak ya guys. Yuk nonton videonya sampai selesai. Let's go! Nah, gini, pembahasan kali ini aku mulai dari sini ya. Pertempuran Egghead benar-benar akan mencapai fase klimaksnya di sini loh. Setelah banyak hal terjadi, mereka pada akhirnya harus dihadapkan lagi dengan orang kuat lainnya yang sudah mengepung pulau tersebut. Ya, itu adalah Admiral Kizaru nakama. Ini akan menarik memang, karena akan terjadi pertempuran antara Sang Kaisar Lautan Mugiwara Luffy versus Admiral Kizaru. Yang mana terakhir mereka dipertemukan sejak insiden Sabao di Archipelago. Ya, Kizaru sudah mulai mengobrak-abrik pulau itu dengan serangan cahaya miliknya. Bahkan tahu nggak guys, dia ini sudah bertempur dengan seseorang yang ia kenal dari masa lalu, yaitu Sentomaru. Setelah Sentomaru kalah, dia segera dijegal oleh sang Yonko Mugiwara Luffy. Artinya, kekacauan itu sudah benar-benar membuat konflik di Pulau Egghead semakin memanas. Jelas bagi pihak pemerintah dunia, Luffy adalah ancaman yang nyata. Itu sebabnya Luffy yang telah membuat kehebohan di dunia One Piece pun harus segera mereka habisi. Nah, di sisi lain guys, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, tanpa mereka sadari ada pergerakan Yonko lain di Pulau Egghead. Ya, siapa lagi kalau bukan Kurohige? Bahkan apabila kita perhatikan lagi guys, mereka sudah melancarkan segala macam cara untuk ikut terlibat dalam insiden pertempuran yang menguntungkan. Dan ini bisa aja loh guys, jika kelompok bajak laut Kurohige ini malahan tak hanya menargetkan Mugiwara Luffy ataupun Dr. Vegapunk. Bisa jadi di balik battle Luffy dan Kizaru, kelompok bajak laut Kurohige mengincar sang tetua Gorosei. Mereka mungkin tahu nih, jika kekuatan buah iblis Gorosei Saturnus itu sangat menarik. Itu artinya ancaman malah bisa aja mengincar kubu angkatan laut. Dan dengan kemunculan para anggota bajak laut Kurohige ini, situasinya berubah menjadi runyam kan? Ya, jelas nih nakama. Nah, pasti pada mikir kan, tapi kok bisa ya Mimin Lily berpandangan kru Kurohige itu akan muncul di Battle Egghead ini dan mengacaukan jalannya pertempuran? Oke, gini nakama, poin besarnya itu ada di chapter 1079. Nah, di chapter ini secara tak terduga ada kapal bajak laut Kurohige yang sudah tiba di dekat perairan Pulau Egghead. Gak mungkin dong, kapal itu datang tanpa awak. Mereka sudah pasti adalah bagian kru bajak laut Kurohige yang tak terlibat dalam insiden pertempuran di Pulau Champion. Hipotesa aku sih, nama-nama yang akan muncul di Egghead adalah Katarina Devon dan tentu disusul kapten mereka yaitu Kurohige serta krunya yang lain. Nah, kenapa mereka? Ya, ini sederhana saja sih nakama. Ketika melawan bajak laut Law, Katarina Devon tuh kan gak ikut dalam kejadian itu. Terus nih, ketika melawan Admiral Garp, mereka juga gak ada kan? Bisa jadi selepas insiden Amazon Lily, mereka emang gak langsung balik ke markas dan masih terus bergerilya di sana. Oh iya nih guys, timeline waktunya kedatangan bajak laut Kurohige ke Pulau Egghead dan kekalahan kelompok bajak laut Law pun hampir bersamaan loh. Nah, inilah situasi terburuknya nakama. Memang pihak pemerintah dunia telah mengerahkan jumlah pasukan tempur mereka dalam jumlah yang banyak. Namun jika Yonko Kurohige terlibat dalam konflik ini, maka situasinya bisa aja berbalik dan ancaman itu akan dihadapi oleh angkatan laut maupun pihak pemerintah dunia. Perlu diingat
juga nih guys, mantan Flight Admiral Sengoku aja selalu mewanti-wanti jangan sampai ada dua Yonko yang saling bertemu apalagi bekerja sama. Karena sudah dapat dipastikan pihak Angkatan Laut akan kewalahan menghadapi mereka. Nah, ini bisa aja terjadi lagi setelah insiden aliansi Yonko Kaido dan Big Mom di negeri Wano. Dan tepatnya di Egghead ini, dua orang Yonko penyandang nama D masing-masingnya akan bertemu dan pada akhirnya Kizaru begitu terdesak. Karena ia menghadapi Mugiwara, sementara para kru lainnya diserang oleh bajak laut Kurohige. Dan tentunya sang Yonko juga muncul di sana. Lalu jika ditanya apa motif Kurohige datang ke sana, ya pasti jawabannya ada sesuatu yang menarik bagi mereka. Tapi kita sendiri cukup yakin mereka ini juga mengincar buah iblis orang kuat di pulau itu juga loh. Entah itu Kizaru, Nika, atau bahkan Gorosei. Pasalnya itulah yang mereka sering lakukan. Jika plot twistnya mereka malah mengincar kekuatan buah iblis milik Gorosei Saturn ini, akan terjadi kehebohan besar. Dan akan menjadi keguncangan dari pihak pemerintah dunia karena era ini akan benar-benar kacau. Belum lagi kekacauan yang dilakukan oleh organisasi Cross Guild untuk memburu para angkatan laut yang memungkinkan juga akan terlibat dalam konflik di Pulau Egghead. Wah, jadi makin runyam kan urusannya? Lalu apakah cuma itu saja? Kalau prediksi Mimin Lily enggak sih nakama. Masih akan ada plot twistnya lagi. Tahu kan siapa mantan Admiral Besar Angkatan Laut yang selalu terlibat jika menyangkut Nico Robin? Ya, Aokiji Kuzen nakama. Meski terakhir kali Kuzen ini tengah bertempur sengit di Beehive dengan mantan gurunya yaitu Monkey D. Garp, tetapi dari data masa lalu jika menyangkut nama Nico Robin, Kuzen ini entah gimana caranya selalu terlibat loh nakama. Nah, jika memang Kuzen akan datang ke Egghead, wah ini bisa jadi plot twist paling menarik. Karena kedatangannya besar kemungkinan untuk melindungi Nico Robin sih. Itu wajar karena mungkin ia mencoba sekali lagi membiarkannya kabur dari cengkraman Kurohige ataupun pihak pemerintah dunia. Di sisi lain, di akhir pertempurannya dengan Garp, Kuzen juga melakukan hal serupa agar tak diganggu kru lainnya. Kuzen ini membekukan Garp dan menusuknya dengan serangan Ice Sword. Tentu saja ini menimbulkan kecurigaan dari para fans One Piece. Jika sebenarnya Kuzen sengaja membekukan pendarahannya yang dialami oleh Garp akibat tusukan pedang milik Shiryu ya guys. Ya, apapun itu emang seperti itulah Kuzen. Nah, sekarang giliran Mimin Lily mau nanya nih. Apakah mungkin ya jika Kuzen beneran datang ke Pulau Egghead sendiri akan ada pertarungan antara Admiral versus mantan Admiral? Ya, Kizaru versus Kuzen. Dan siapa yang akan menang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar nakama. Tapi yang jelas, apa yang menjadi poin inti di sini adalah pertempuran di Egghead gak akan semulus yang pemerintah dunia dan angkatan laut bayangkan. Karena para bajak laut selalu punya cara. Meskipun itu dilakukan dengan hal-hal kotor, salah satunya dengan kejutan dari bajak laut Yonko dunia baru lainnya, Kurohige Pirates. Nah, menarik kan nakama? Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini mengenai kemunculan kru kapal Kurohige untuk mengacaukan jalannya pertempuran antara Admiral versus Yonko dunia baru. Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.